pengalaman Anda, apakah karena itu bukan Anda kejahatan. tidak mau menjawab? Bukan karena itu bukan kejahatan. Berarti tidak ada pertanyaan kewenangan. simpel pernah apa tidak? Oh, tidak ada. Debat panas terjadi, beruntung wajah Najwa Shihab gak sampai disiram air oleh Munarman. Ditulis oleh Ferry Padli dari siwa.com. Tonggoku Dangdutan. Tentu masih segar diingatan kita kala itu atau tepatnya 28 Juni 2013 silam, jubir FPI Munarman menyiramkan air ke muka lawan bicaranya saat tampil di TV One. Diketahui yang menjadi korban kebiadaban Munarman itu adalah Tamrin Amal Tamagola yang sehari-hari berprofesi sebagai sosiolog serta pengamat sosial. Lantas, bagaimana kronologi penyiraman air ke muka lawan bicara itu terjadi? Awalnya keduanya dihadirkan oleh pihak TV One untuk membahas pelarangan sweeping di tempat hiburan malam selama bulan Ramadan. Silang pendapat pun terjadi antara kedua narasumber itu. Dengan lantang, Munarman mengatakan tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Tamrin. Sekarang beliau ini melihat hilirnya ketika masyarakat ibu-ibu mengambil tindakan sendiri tidak, ujar Munarman dengan nada keras. Kemudian dijawab oleh Tamrin, dengar dulu, Anda tidak tahu apa yang Anda maksud. Munarman lalu terlihat emosi dan mengatakan, Anda diam kalau saya lagi ngomong. Dan tanpa tedeng aling-aling apalagi mikir panjang, ia langsung mengambil cangkir yang ada di depannya serta menyiramkannya ke muka Tamrin. Tamrin pun diam sejenak kala itu setelah mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi tersebut. Justru Munarman yang kembali bicara dengan mengatakan, Anda kelewatan, Anda diam kalau saya lagi ngomong. Karena kejadian yang tidak mengenakan itu terjadi di TV One, manajemen televisi swasta milik Abu Rizal Bakri itu terpaksa harus meminta maaf ke publik kala itu. Segenap kru Apa Kabar Indonesia memohon maaf kepada pemirsa atas kejadian tidak terduga yang baru saja terjadi, ujar TV One. Sedangkan Tamrin Tamagola entah takut dipersekusi oleh Laskar FPI atau karena apa, ia tidak mau melaporkan kejadian tidak menyenangkan tersebut ke pihak berwajib. Biarkan publik yang menilai dan beri hukuman sosial yang setimpal, saya tidak mau melayani preman, ujar Tamrin kala itu. Sementara Munarman bukannya meminta maaf atas aksi bejatnya itu, ia malah menyalahkan Tamrin dengan mengatakan dosen UI itu intelektual sampah. Tapi kalau melihat aksi-aksi yang dilakukan oleh FPI sebelumnya tidak mengherankan juga sih kalau Munarman seperti itu. Seperti FPI sering banget melakukan penutupan tempat hiburan secara ilegal, kemudian menyerang kantor Komnas HAM, mengeroyok mahasiswa, serta menyerang emak-emak dan anak-anak yang tergabung dalam aliansi kebangsaan untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan pada 2018 silam di kawasan Monas. Tidak hanya itu, kelakuan imam besarnya juga seperti itu, mulai dari menghina polisi, memprovokasi laskar untuk melakukan kekerasan, melakukan C-seks, memprovokasi massa untuk bikin kerumunan di masa PSBB, dan turut terlibat menghalang-halangi Satgas COVID-19 dalam menjalankan tugasnya. Tapi lucunya sudah jelas-jelas Munarman ini gak berakhlak ketika tampil di media, masih juga Najwa Shihab, si tuan rumah mata Najwa, mengundangnya sebagai narasumber di acara tersebut. Tidak pelak Laskar FPI itu pun juga ngamuk-ngamuk di acara mata Najwa. Lantas bagaimana ceritanya? Munarman awalnya dicecar oleh Najwa terkait kehadirannya pada Baiat ISIS di Makassar pada 2015 silam. Laskar temperamen itu pun mengaku kalau dirinya tidak tahu menahu soal adanya Baiat tersebut. Doi mengatakan hadir di sekretariat FPI di Makassar dalam rangka mengisi seminar. Keesokan harinya setelah acara seminar itu, dia ikut acara lagi. Nah, di acara hari kedua itulah Baiat ISIS tersebut dilakukan. Saya tidak tahu, taunya ada itu Baiat, bagaimana orang tidak tahu, ujar Munarman. Namun bukan Najwa namanya kalau tidak panjang akal dalam mengorek informasi. Ia pun bertanya lagi, apakah Munarman menyampaikan klarifikasi kepada polisi atau tidak terkait Baiat itu? Hingga Munarman pun bertanya balik ke Najwa, perbuatan saya diundang apakah perbuatan pidana? Kenapa saya harus klarifikasi itu dulu? Jawab Munarman. Nana lalu bertanya lagi, apakah Munarman pernah dipanggil polisi dan dikonfirmasi terkait kehadirannya di Baiat ISIS itu? Apakah itu kejahatan? Karena itu bukan kejahatan berarti tidak ada kewenangan pemanggilan itu, ujar Munarman dengan nada yang sudah sedikit emosi. Berarti memang belum dipanggil? Tanya Nana lagi. Pasca mendengar pertanyaan itulah Munarman langsung meradang. Berarti Anda minta saya dipanggil polisi? Jawabnya dalam nada emosi dan balik bertanya kepada putri mantan Menteri Agama Quraisy Shihab itu. Saya bukan polisi, saya cuma bertanya pernah atau tidak dipanggil polisi, jawab Nana dengan nada yang juga cukup tinggi. Bahkan di situ selain dari mengeluarkan nada emosi, Nana ditunjuk-tunjuk oleh Munarman dan menudingnya memberikan pertanyaan jebakan segala. Tapi bersyukurlah mereka debat hanya pertentangan pendapat saja. Nana gak sampai bernasib sama seperti Tamrin Tamagola disiram air. Karena agak mengerikan juga sebenarnya saat emosi Munarman naik kala itu. Pasalnya di dekatnya juga ada cangkir atau muk yang diduga berisi kopi kapal api. Sedikit masukan untuk media televisi, kalau boleh mending undang Novel Bamukmin saja daripada si Munarman ini. Karena walaupun Kadrun yang mempopulerkan kata Pizza Hut itu juga agak nyeleneh, tapi minimal dia tidak pernah bikin kekerasan saat tampil live di media.
Jokowi berani merebut apa yang menjadi hak negara, tidak seperti Fadlizon yang cuma koar-koar kayak orang kebakaran jenggot. Kenapa? Kasihan dengan keluarga cendana. Pemerintah ambil alih TMII, Fadlizon pula yang sibuk. Ditulis oleh Syardi dari siwa.com. Taman Mini Indonesia Indah atau TMII yang sempat jadi kebanggaan kini terkatung-katung. Masa jayanya redup, menyeret pemerintah dalam hal beban finansial. Kabarnya TMII terus mengalami kerugian dari tahun ke tahun. Hal ini disampaikan sendiri oleh Muldoko. Setiap tahunnya negara harus mensubsidi Yayasan Harapan Kita sebesar 40-50 miliar rupiah per tahun untuk menutupi kerugian tersebut. Sudah rugi, tak beri kontribusi atau keuntungan pada negara, malah jadi beban yang tidak sedikit. Mensesnek kemudian meminta Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan asesmen terhadap pengelolaan TMII. Hasilnya ada 3 rekomendasi terhadap pengelolaan TMII, yaitu dikelola oleh swasta, kerjasama pemerintah atau badan layanan umum. Dari 3 rekomendasi itu keluarlah keputusan Presiden nomor 19 tahun 2021 menggantikan Kepres nomor 51 tahun 1977 yang mengatur pengelolaan TMII sebelumnya. Pengelolaan TMII akan diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara. TMII ini dicetuskan oleh Ibu Tien Soeharto. Setelah diresmikan tahun 75, pengelolaannya diserahkan ke Yayasan Harapan Kita, yang mana kepengurusannya banyak diisi oleh anak dan menantu Soeharto. Tujuan pengambil alihan ini adalah agar bisa lebih berkontribusi pada keuangan negara. Langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah adalah membentuk tim transisi untuk masa peralihan pengelolaan TMII. Pemerintah memberikan waktu 3 bulan pada Yayasan Harapan Kita untuk memberi laporan pengelolaan TMII. Langkah pemerintah mengambil alih pengelolaan TMII diprotes oleh Fadlizon. Dia mengkritik langkah pemerintah tersebut. Politikus Partai Gerindra Fadlizon kembali mengkritik langkah pemerintah. Dia menyebut jangan sampai TMII ini nantinya dijual untuk membayar hutang negara. Jangan sampai TMII dijual juga untuk bayar utang, kata Fadlizon melalui Twitter. Bapak satu ini bisa saja, pembela atau jubir cendana. Ngomong tuh saat sadar, jangan ngomong pas baru bangun tidur. TMII kan aset pemerintah, apalagi kondisi TMII saat ini rugi terus, malah negara mensubsidi sekian puluh miliar rupiah tiap tahun. Tak ada kontribusi, kalau memberi keuntungan, pemerintah mungkin tak akan berpikir untuk ambil alih. Justru Fadlizon kritik pengelola TMII, kok bisa rugi terus? Itu subsidi dari uang pajak rakyat, bukan uang dari kantong sendiri. Mau nggak Fadlizon bantu pakai uang sendiri? Kalau mau silahkan bantu, dan kita semua bakal setuju pemerintah batalkan pengambil alihan. Negara tidak untung dan tidak rugi, tapi apapun ceritanya, aset negara ya pasti harus menjadi milik negara kan? Kok dia pula yang kebakaran jenggot? Kayak dia punya saham aja di sana. Lagian kerugian ditanggung negara, tidak bisa dikelola. Lebih baik diambil alih saja oleh negara agar dikelola lebih profesional lagi biar bisa berikan keuntungan untuk negara. Ibarat begini, saya bangun sebuah perusahaan dan perusahaan ini dikelola oleh anak saya. Namanya bisnis pastinya ingin perusahaan untung atau paling tidak jangan jadi beban. Tapi kenyataannya perusahaan ini rugi melulu. Saya mau tak mau terpaksa membantu menutupi kerugian agar perusahaan tetap berjalan. Tapi kalau terus rugi, siapa yang tahan? Ini artinya ada yang salah dalam menjalankan perusahaan. Kalau tidak diberesi, lama-lama bisa rugi bandar. Wajar nggak kalau saya ambil alih perusahaan? Perusahaan milik saya sendiri kok. Tak salah kalau saya ambil alih, bukan merampas apalagi menyerobot. Fadlizon harusnya ngaca, justru Jokowi adalah presiden paling mantap dalam merebut kembali apa yang diambil oleh asing. Freeport adalah prestasi terbesar. Sudah paham dulu pengelolaan Freeport itulah siapa? Sumber daya alam strategis yang sebelumnya dikuasai asing, berhasil direbut kembali pada masa pemerintahan Jokowi. Sebut saja Blok Migas Rokan dan Mahakam. Ada lagi, tapi saya hanya ingat ini. Jokowi berani merebut apa yang menjadi hak negara, tidak seperti Fadlizon yang cuma keluar-keluar kayak orang kebakaran jenggot. Kenapa? Kasihan dengan keluarga cendana.